Bidadari chapter 65 Meledak-ledak. Reiko jelas tidak menyangka kalau kekasihnya yang kini terlihat marah itu akan datang ke apartemennya. Hahaha, katanya ada dosa yang balasannya akan diterima nanti di akhirat. Tapi ada juga dosa yang balasannya akan diterima juga di dunia dan di akhirat dobel. Kapokmu kapan, Doro Agung Reiko Byakta Adiwijaya? Makan tuh omelan teman Cinamu yang cemburu padaku. Mungkin saat ini hati Reiko berdegup tak karuan melihat Brigita, tapi tidak dengan Aida yang justru bersorak-sorai. Kamu tahu dari mana aku di sini? Pasti dia ketakutan tuh. Nikah makanya dong nikah. Bukannya nikahin orang yang gak kamu cintain, Doro. Pendidikan boleh tinggi, tapi otak pada ada di dengkul kali ya. Gitu tuh kalau kebanyakan yang haram, tumpul otaknya gak bisa mikir. Mana peduli Aida, dia sudah bersungut begitu di dalam hatinya ketika melihat Reiko terlihat gugup saat berjalan mendekat pada Brigita. Lepaskan tanganmu dariku. Reiko berusaha menenangkan Brigita, tapi wanita itu memang terlihat begitu marah. Lepaskan! Untung saja Aida tak jantungan saat mendengar teriakan itu. Dia cuma antusias, penasaran ingin tahu bagaimana Reiko menenangkan singa betina yang sedang mengamuk di apartemennya. Hei, jangan marah dulu. Kenapa kamu kesini? Pertanyaan aku yang pertama kamu belum jawab. Brigita tak ada mood untuk menjawab dua pertanyaan Reiko tentang dari mana dia tahu dan kenapa juga dia bisa ada di apartemennya. Ngapain kamu berdua-duaan sama dia di sini? Brigita cuma mau pertanyaannya dijawab dan sepertinya belum berniat untuk berdamai. Jangan sentuh aku. Sinis Brigita. Sudah dibilang jangan berpikir bahwa Brigita akan sedikit melunak kali ini. Aku tahu. Sepertinya dalam hubungan mereka wanita itu lebih superior daripada dirinya. Aida saat ini juga sedang mengamati, hanya sekedar ingin tahu. Sabar dulu dong, Lepasin. Brigita sudah benar-benar emosi dan tangannya pun sudah terlihat mengepal kesal. Tak mau sama sekali dipegang oleh Reiko. Tak mau dibujuk dan masih terus meninggikan suaranya. 2 jam Reiko. Pekik Brigita yang suaranya melengking di dalam ruangan yang sunyi itu. Aku perjalanan ke sini tadi setengah jam dan ini sudah 2,5 jam sampai sekarang. Brigita lost control. Papamu sendiri yang mengatakan kalau kamu pergi ke sini. Kamu ngapain di sini lama-lama? Tidur sama dia? Kegatelan, Reiko berusaha menahan emosinya. Maklum saja, Brigita sudah tidak bisa menahan lagi semua luapan di hatinya yang mengepul menumpulkan logika di kepalanya. Makanya Reiko berusaha untuk tetap tenang. Lepaskan aku! Bahkan kini di dalam benak Brigita hanya ada suara Endra Adiwijaya yang mengatakan di mana putranya berada. Sungguh memupuk kemarahan dalam dirinya. Tenangkan dirimu dulu. Aku gak serendah itu, Lalu katakan alasan yang paling masuk akal. Kenapa kamu meninggalkan rapat di kantormu dan memilih berdua-duaan dengannya? Kalau bukan kamu mau nyelup ke dalam lubangnya kan? Astagfirullah. Harusnya aku yang marah punya suami bajingan. Wanita ini ya. Dia cuma selingkuhan tahu. Jujur saja, Aida juga gemes dengan tuduhan Brigita. Tapi, seru tapi, biarin deh. Kapan lagi nonton drama rumah tangga live? Dia tak peduli dengan stresnya Reiko ingin bicara, tapi tak didengarkan kekasihnya. Toh, buat aku yang penting Tuhanku tahu kalau aku bukan orang yang seperti itu. Inilah bekal yang dipegangnya. Aku ingin download satu-satu. Jadi kamu tahu aku di sini karena kamu ke kantorku. Reiko masih mencoba bicara tenang saat Aida juga merasa tenang melihat Brigita melipat tangannya sambil buang muka, tak mau menjawab. Dia tak merasa bersalah karena memang tak ada niat untuk merebut siapapun.
kamu ke kantorku. Tapi mendengar penjelasan Brigita, fokus Reiko berubah. Kamu juga sudah buat masalah, Bi. Kamu udah ngelawan kesepakatan kita kalau kamu gak boleh datang ke kantorku. Setelah aku menikahi pilihan kakekku. Kamu tahu, kamu gak bisa ada di sana karena kakekku. Diam! Reiko sekarang sedang berpikir dengan logikanya. Kalau kakeknya tahu masalah ini, tapi Brigita membentaknya lagi. Aku tanya kenapa kamu berdua di sini? Tapi Brigita tidak mau tahu soal kakeknya Reiko itu. Kamu gak menanggapi pertanyaanku, malah menyalahkan aku yang mencari ke kantormu. Jelas maksud Reiko tidak begitu. Dia hanya ingin mengingatkan tentang perjanjian mereka. Brigita sudah keluar dari batas kalau berani masuk ke dalam kantornya. Jadi kamu mau membela dirimu berdua-duaan di sini dengan alasan aku datang ke kantormu dan ini balasan untukku begitu? Jangan salah paham. Reiko makin gusar. Papaku dalam masalah besar sekarang. Itu yang sedang kupikirkan. Memang kamu pikir hubungan kita tidak dalam masalah besar sekarang? Sinis Brigita kesal karena Reiko bukan bicara dengannya dulu, tapi pria itu seperti sedang mengecek sesuatu dengan handphonenya. Reiko benar-benar berpikir jauh tentang keluarga besarnya, makanya untuk sesaat dia fokus ke layar monitor di tangannya. Papa sudah katakan padamu, dahulukan prioritas pekerjaanmu. Apa yang kamu lakukan di sana? Kenapa tidak kembali lagi ke kantor? Harusnya aku tidak men-silent teleponku atau minimal memberikan nada getar supaya tahu kalau ada pesan masuk. Reiko lupa untuk mengaktifkan itu. Dia sengaja mematikan teleponnya itu sebelum rapat dengan Rehan dan lupa membuat telepon itu bergetar lagi. Reiko, apa kamu jatuh cinta pada wanita itu? Jangan bilang kamu mendekatinya dan pergi ke rumahmu mengendap-endap untuk tidur dengannya. Sehingga hanya penyesalan ketika dia membaca pesan-pesan yang masuk. Brigita sedang menuju ke tempatmu. Sebaiknya kamu siap-siap di sana. Yang begini namanya nasi jadi bubur. Aku benar-benar lupa waktu. Reiko tak tahu bagaimana dia bisa selama itu di apartemennya tanpa disadari tadi. Dia tak yakin urusannya dengan Aida bisa sampai 2,5 jam. Sial banget, ini semua gara-gara wanita itu banyak sekali tingkah polanya. Hati Reiko bersungut saat dia sudah menyadari sesuatu. Jelaslah sampai 2,5 jam, Reiko tadi ribut dulu soal makanan. Belum lagi mengambil satu persatu kertas itu di CCTV, kan itu juga butuh waktu. Satu kali mengambil saja itu hampir 5 menit yang paling lama, dan itu banyak. Habis kau. Senang sekali aku melihat pertunjukan macam ini. Sering-sering saja kalian ribut di depanku. Aida makin bersorak-sorai. Tapi wanita ini gila. Aku ini istrinya. Harusnya wanita itu tahu diri untuk tidak memakiku. Kalaupun cowoknya itu dia mau tidur denganku juga, emang punya hak. Meski aku tidak mau tidur sama dengannya. Siapa juga yang mau tidur sama laki-laki pezina? Wanita pezina itu untuk laki-laki pezina. Dan masa Tuhan tega banget sama aku? Bisik dalam hati Aida lagi. Dan kondisi ini sulit untuk Aida. Berusaha menahan diri untuk tidak mesem-mesem dan tertawa terbahak-bahak. Karena pasti tangan Reiko bisa saja menyambar lagi pipinya. Yang sampai saat ini Aida belum bisa melupakannya. Aku kesini karena ada perlu penting dengannya dan ingin mengajarinya sesuatu yang penting, Bi. Itu alasanku. Ucap Reiko ketika Aida memikirkan tentang pipinya yang pernah ditampar. Reiko sepertinya sudah menemukan jawaban yang pas untuk Brigita. Apa, Reiko? Mengajarinya melayanimu di ranjang?